Tadi apa? Getaran apa? Gesekan apa? Wah, Gesekan dengan atmosfer bumi. oh, antara apa itu? Dukun apa itu? Benda-benda luar Oh, angkasa yang oh, akan masuk hancur. itu ya, yang akan hancur ya? Iya, menjadi asap. Iya, iya. Lapisan ozon dulu kan, pertama kan? Iya, Masuk atmosfer kan? iya, Begitu masuk, langsung harusnya kan apa dibakar di atas ya? iya, Berarti itu akan menimbulkan gelombang kejut itu. iya. Wow, mempengaruhi peralatan elektronik. Sangat berpengaruh. Oh, oh, oh. Akan mati gitu ya? Iya. Nah, tadi proses adukon itu kalau boleh dikatakan itu, Mbak. Sekarang ini kan sudah mengarah ke proses itu. Apakah terutama kan Mbah alien lah ya, yaitu Iya. proses yang ada di luar angkasa terhadap kehancuran atau akhir zaman ini perspektifnya seperti apa? Pada dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bedek dengan saya Mbak Haris dan rekan saya Kamsir. Mak Kamsil. Kami mengucapkan terima kasih kepada subscriber Pak Depokan Bedek dimanapun berada yang telah mensupport channel Pak Depokan Bedek baik di dalam maupun di luar negeri. Fans-fans Pak Depokan Bedek baik di alam nyata maupun di alam gaib yang telah mendukung channel Pak Depokan Bedek, menonton setiap videonya yang ada, membagikan videonya ke temannya, ke grupnya, ke media sosialnya, memberikan like, dan juga yang telah memberikan komentar serta doa baik kepada kita semua. Kami aminkan doanya, semoga doa yang sama untuk subscriber, dan kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu dari komentar subscriber karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Pak Depokan Bedek senantiasa meridhoi apa yang sekarang ini Allah berikan kepada subscriber, dan semoga Allah meridhoi apa yang sekarang ini dilakukan oleh subscriber Pak Depokan Bedek. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini Allah uji dengan sakit ya, baik sakit medis maupun non medis, baik sakit ringan maupun berat, baik pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, semoga segera Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan atas penyakitnya, dan Allah serta ampuni setiap dosa-dosanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang ada masalah, apapun itu masalahnya, baik masalah pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik masalah ringan maupun masalah berat, baik masalah rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan keluarga, apapun itu masalahnya, semoga segera Allah berikan jalan keluar atas masalah tersebut. Allah berikan petunjuk untuk menyelesaikan masalah tersebut, terutama yang saat ini masih ada hutang ribanya. Semoga segera Allah mampukan untuk melunasi hutang ribanya, dan nantinya Allah juga mampukan untuk tidak mengambil lagi ribanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai hajat, apapun itu hajatnya, baik hajat yang disegerakan maupun hajat yang jangka panjang, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga segera Allah kabulkan setiap hajatnya, dan setiap yang tidak terkabul Allah ganti yang lebih baik untuk subscriber Pak Depokan Bedek. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini
masih sendiri atau dulunya sudah mempunyai pasangan tetapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan pasangan, Allah berikan pasangan yang soleh dan soleha yang nanti bisa membersamai sabra berpadepokan bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya dan hanya maut yang memisahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi keluarga sabra berpadepokan bedek yang saat ini belum Allah karuniakan anak, semoga segera Allah karuniakan anak di tengah-tengah keluarga sabreber yang sehat jasmani dan rohani yang nantinya bisa menjadi anak soleh dan soleha. Bagi keluarga yang sudah mempunyai anak, semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, yang berguna dan bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama, yang cerdas ilmu dunia dan ilmu akhirat, dan yang pandai ilmu dunia dan ilmu akhirat, yang nantinya bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Keluarga sabra berpadepokan bedek senantiasa Allah berikan sakinah mawaddah warahmah, Allah berikan rezeki yang melimpah dan berkah dari segala arah, Allah berikan kebahagiaan lahir maupun batin, Allah jaga keluarga sabra berpadepokan bedek dari segala mara bahaya, musibah maupun penyakit, Allah lindungi keluarga sabra berpadepokan bedek dari hal-hal yang tidak baik sampai anak keturunannya nanti hingga yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya masih bersama Pak Kamsir. Bagaimana kabarnya Pak Kamsir? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Bahagia Pak Kamsir? Alhamdulillah. Alhamdulillah bahagia ya. Semoga kebahagiaan yang kami rasakan juga bisa dirasakan oleh sabra berpadepokan bedek. Walaupun kondisinya suara saya ini juga sudah mau habis ini Pak Kamsir ya. Dengan kondisi yang seperti ini ya kan, tetap semangat dalam memberikan persembahan karya untuk saudara sabra berpadepokan bedek. Nah, menarik ini Pak Kamsir. Akhir-akhir ini kan banyak yang membahas tentang apa itu namanya benda luar angkasa ya, yang bernama 3I ya kan, atau bisa dikatakan dia apa itu namanya seperti ya, ada yang mengatakan bahwa komet, ada yang mengatakan bahwa benda luar angkasa, ada yang mengatakan tentang alien 3I atau Atlas ya kan, yang dia besar sekali ya loh, dan itu tiba-tiba masuk ke dalam orbit luar apa itu garis apa itu namanya kita gitu ya kan, atau bumi. Nah, yang kita akan bahas kali ini bukan masalah itu benar-benar pesawat alien atau itu benar-benar komet. Yang kita bahas kayak gini adalah akhir zaman ini Pak, bahwa akhir zaman itu nantinya kan ada adukon atau asap hitam pekat ya. Nah, apakah dukon ini atau asap hitam pekat ini mempunyai hubungan yang erat dengan apa itu namanya benda-benda di luar angkasa? Ya kan, kalaupun nanti seumpamanya ya, walau alam ya, bahwa 3I atau Atlas itu merupakan benda dan menghantam ke bumi, apakah itu seperti dukon yang nantinya di akhir zaman, ataukah seperti apa? Ataukah ada juga dari petunjuk dari luar angkasa terkait dengan apa itu akhir zaman ini ya Pak ya? Khususnya karena kita juga tahu bahwa teori-teori konspirasi mengatakan bahwa alien itu ada, apalagi di negara adidaya yang mereka juga ada daerah ya yang di zona terlarang ya kan, katanya itu eksploitasi alien. Apakah juga alien itu sebenarnya ada atau seperti apa? Dan apakah juga mempengaruhi antara yang di luar angkasa dengan yang ada di bumi kita ini? Karena kalau kita lihat pasang surutnya air laut itu bagaimana bulan kan Pak. Nah, berarti benda luar angkasa itu juga sangat mempengaruhi ya. Apalagi di akhir-akhir zaman ini banyaknya fenomena-fenomena di luar kita waktu dulu 10 atau 20 tahun lalu ya. Jadi kita sabra berpadepokan bedek akan membahas tentang adukon. Apakah benar adukon itu akan terjadi dan apakah tidak lama lagi akan terjadi, dan apa kaitannya dengan benda-benda di luar angkasa, terutama yang sekarang ini juga sedang gencar dibicarakan. Untuk itu sudah siap Pak Kamsir? Tanpa perlu berlama-lama lagi, saksikan video selengkapnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurjana, bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk mengganggu proses mediumisasi ini. Tidak bisa mengganggu, apabila mengganggu tempatnya langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurjana, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir, tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusak proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusak tempatnya langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurjana, bantu saya untuk membuka jalur kepekaannya Pak Kamsir. Apabila dalam jalur kepekaannya ada yang menutupi atau yang menghalangi, apapun itu otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurcahyani Nirwana, bantu saya untuk menarik salah satu makhluk luar angkasa yang bisa menjelaskan tentang fenomena luar angkasa yang berkaitan dengan bumi ini, khususnya nanti terjadi adukan ketarik ke tangan saya. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nurjana, semakin sinkron dengan tubuhnya Pak Kamsir, semakin besar energinya, pita suara terhubung, bisa bicara bahasa Indonesia. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nurjana, apabila ada penyusup yang bukan yang saya maksud, otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nurjana, semua pengetahuan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir sinkron dengan tubuhnya Pak Kamsir dan terbuka. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa saya berbicara? Manik Cahyo Sumunar. Manik Cahyo Sumenar. Iya. Namanya seperti nama Jawa ini, Mbah Manik. Iya. Manik itu manikan ya, perhiasan ya. Iya. Cahaya itu cahaya ya. Sumenar berarti cahaya yang menyebar. Perhiasan yang bercahaya dan cahayanya itu menyebar. Luar biasa sekali namanya, Mbah Manik. Selamat datang di Padepokan Bedek ya. Tapi sebelum berbincang-bincang, tadi Mbah Manik sudah mengucapkan salam kepada saya, artinya sudah muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh seadanya terlebih dahulu, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbah Manik, selamat datang di Padepokan Bedek. Mohon maaf mengganggu tugas dan waktunya yang sekarang ini Ya. Nih, kalau boleh tahu ini dari mana asalnya? Saya jauh dari luar sana. Luar sana mana ini? Dari angkasa. Dari angkasa? Iya. Berarti dari ruang tata surya di atas bumi nih? Iya. Lah kok bisa mengucapkan salam ini loh? Apakah sudah muslim ini? Alhamdulillah, saya diperkenankan untuk mengikuti beliau. Siapa itu? Sang Yang Nurcahyani Nirwana. Beliau juga sudah sampai luar angkasa sana? Iya. Alhamdulillah. Artinya makhluk luar angkasa sudah dengan beliau ya? Sudah. Alhamdulillah. Namanya itu loh yang saya ingat. Manik, apa itu namanya tadi ya kan? Itu kan luar biasa ya. Iya. Itu kok bisa dapat nama itu? Saya dulu lama tinggal di Lemuria. Berarti itu tidaklah jauh-jauh dari bahasa Lemuria ya? Iya. Sangat tua sekali dong, Pak. Terus saya terbang kembali ke angkasa sana. Dan sekarang tinggal di sana? Iya. Nah, ini Mbah Manik ini. Saya mau tanya ini, Mbah. Ya toh, tentang kan sekarang ini kan banyak yang mengatakan fenomena tentang 3I atau atlas ya, Mbah ya? Iya. Nah, saya nggak mau bahas di situ karena kan banyak sudah membahas di situ, nggih.
Tapi yang saya mau bahas ini, Pak. Tapi sebelum itu kalau boleh tahu itu pesawat luar angkasa atau memang benar-benar benda luar angkasa itu, Pak? Itu benda. Benda saja ya? Iya. Oh, tapi memang sangat besar gitu ya? Iya. Oh, sangat besar. Besar sekali. Oh, kalau bisa dikatakan sama bumi ini? Seperti Pulau Jawa. Oh, memanjang itu ya? Iya. Wow, ya besar sekali, Pak. Iya. Kalau menghantam ya, terjadi ledakan ya. Iya. Tapi sebelum itu, Mbak Wan, kalau sudah tahu kita terkait dengan adukon ini, ya kan? Kan tentunya kan Mbak Mane kan karena sudah masuk Muslim, artinya kan bahkan juga mengetahui tentang hal-hal yang sifatnya di akhir zaman ini. Iya. Apalagi hubungan luar angkasa dan bumi ini kan bahkan dari Lemuria ya, artinya dulu sering terjadi hubungan seperti itu. Nah, Iya. kalau boleh tahu ini adukon itu seperti apa itu, Mbak, kaitannya dengan benda-benda di luar angkasa itu nanti? Kalau adukon sendiri itu merupakan serpihan-serpihan partikel-partikel yang sangat kecil tapi banyak sekali yang akan menutupi hampir seluruh bumi ini, di mana cahaya matahari tidak bisa menembusnya karena begitu pekatnya dari partikel tersebut, seperti asap yang sangat tebal yang berhawa panas dan bisa mengeringkan apapun yang ada di bumi ini. Karena bagi kami melihat bumi itu kecil sekali dibandingkan dengan keadaan di luar sana yang begitu tanpa batas. Semuanya bergerak dengan kehendaknya, mengelilingi, dan mereka itu berputar sesuai dengan perintah yang sudah digariskan dari zaman dahulu. Jadi sebenarnya benda-benda angkasa itu semuanya adalah makhluk yang selalu tunduk dengan perintah yang maha kuasa. Sampai kapan waktunya dia bergerak dan seberapa tenaga yang dikeluarkan, semuanya sudah bergerak sesuai dengan perintahnya. Artinya kalau bisa dikatakan bahwa makhluk itu sama seperti gunung, seperti planet, walaupun itu cuma batu kecil itu ya? Iya. Oh gitu, nggih. Memang itu ada kehidupan di situ? Ada. Tetapi tidak semuanya mengerti akan hal itu. Karena kehidupan itu sebenarnya bukan hanya ada di bumi. Tapi di luar sana pun banyak sekali kehidupan. Yang mana kehidupan itu sesuai dengan keadaan beradanya dia. Mereka yang ada di bulan, mereka yang ada di bintang-bintang, mereka ada makhluknya yang sesuai dengan keadaannya. Mereka juga sama beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Sama ya? Iya. Ini bisa dikatakan alien bukan? Alien itu sebutan dari manusia. Tetapi pada hakikatnya terserah mau disebut apa. Oh iya ya? Yang jelas makhluk di angkasa sana pun tidak terhitung jumlahnya. Iya. Bahkan lebih besar dan lebih banyak berkali lipat dari kehidupan di bumi ini. Artinya kita hidup berdampingan ya? Iya. Dan yang mau saya tanyakan, adukon itu berarti nanti benar-benar berkaitan dengan partikel-partikel ruang angkasa? Iya. Gimana itu nanti? Tahap-tahapan adukon itu gimana itu? Tahapannya perlahan-lahan. Mereka bergerak secara bersamaan. Atau yang dikatakan sebagai komet. Mereka bersama-sama mengikuti komandonya yang paling depan. Dan ketika mendekati matahari, maka yang di belakangnya akan menjauh. Tetapi dari situ bahaya mulai.
nampak di mana seperti mega-mega yang akan menutupi cahaya matahari. Itu yang akan berawal, yang merupakan awal dari kedatangan Duhon tersebut. Itu terjadi sebagai pembuka atau sebagai peringatan kepada penduduk bumi ini supaya segera untuk melakukan pertobatan apabila menginginkan keselamatan. Apabila itu terjadi, maka dari tarikan-tarikan benda-benda angkasa itu yang merupakan medan-medan magnet semuanya, atau bisa dibilang gravitasi, itu yang akan mengeringkan air yang ada di bumi, sehingga bumi sebagian besar akan mengalami kekeringan. Tapi benda luar angkasa komet itu nanti menghantam bumi. Asapnya saja. Loh, asapnya saja? Iya. Berarti di luar angkasa, semuanya tambah gelap loh ini. Iya. Terus dengan kaitannya dengan air itu tadi? Karena hawa panas dari Duhon tersebut iya ya, akan menyerap air ya. Air-air yang ada di muka bumi. Sebagian akan terserap. Dan sebagian lagi akan mengering. Jadi bukan benar-benar ada hantaman meteor atau komet yang masuk ke bumi, itu bukan ya? Itu terjadi kalau sudah masa kehancuran. Berarti benar-benar waktu kiamat itu. Iya. Nah, kalau boleh tahu ini, itu sekarang itu kondisinya di luar angkasa ini. Dengan tadi kan tanda-tanda semua akan bergerak ke arah matahari kan. Iya. Nah ini kan 3i Atlas ini kan juga bergerak ke arah matahari ini, Pak. Iya. Nah ini gimana ini? Ini ada tanda apa ini, Pak? Itu merupakan sebagian kecil dari tanda tersebut. Di mana nantinya akan semakin besar, dan akan semakin banyak yang mengikuti di belakangnya. Itu sebagai pertanda saja supaya segera melakukan pertobatan. Sedangkan terjadinya Duhon sendiri itu masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan ya? Tergantung dari Yang Maha Kuasa, akan disegerakan atau akan ditunda. Semua hanya bisa berharap keselamatan saja. Berarti bisa dikatakan 3i atau Atlas ini merupakan pertanda supaya manusia mengambil pelajaran dari itu ya, Pak ya? Betul sekali. Nantinya adalah prosesnya itu, Duhon itu tarikan itu akan masuk ke matahari semua itu. Begitu sudah sampai sana kan otomatis langsung menyebar gitu. Iya. Iya. Bukan hanya sekedar tontonan luar angkasa semata ya, ternyata ya. Sebenarnya mereka itu juga pada ketakutan. Mereka itu siapa ini? Orang-orang yang menggunakan teknologi. Itu ketakutan? Iya. Ketakutannya gimana itu? Karena semuanya itu merupakan gravitasi atau daya tarik yang sangat kuat. Iya. Yang mana apabila mereka itu, benda-benda itu melampaui bumi atau mendekati bumi, maka semuanya yang berhubungan dengan energi listrik dan sebagainya otomatis akan mati. Karena semuanya itu setelah melewatinya akan timbul gesekan yang terjadi ledakan-ledakan. Dari getaran-getaran itulah semua alat-alat yang ada di bumi ini akan rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Tadi apa? Getaran apa? Gesekan apa? Gesekan dengan atmosfer bumi. Antara apa itu? Dukunnya itu? Benda-benda luar angkasa yang masuk hancur. Itu ya, yang akan hancur ya? Iya, menjadi asap. Iya. Lapisan ozon dulu kan, pertama kan? Iya. Masuk atmosfer kan? Iya. Begitu masuk, langsung harusnya kan dibakar di atas ya? Iya. Berarti itu akan menimbulkan gelombang kejut itu? Iya. Mempengaruhi
Peralatan elektronik. sangat berpengaruh. Akan mati gitu ya. Iya. Nah, tadi proses adukon itu kalau boleh dikatakan itu Mbah, sekarang ini kan sudah mengarah ke proses itu, apakah terutama kan Mbah alien lah ya, itu Iya. proses yang ada di luar angkasa terhadap kehancuran atau akhir zaman ini perspektifnya seperti apa? Pada dasarnya semuanya hanya menjalankan perintah saja. Mereka itu juga sebenarnya tidak menginginkan untuk kehancuran bumi ini. Tetapi karena memang sudah perintah harus dijalankan. Jadi mereka itu juga memberi peringatan sebagai bentuk bahwasannya bumi ini juga merupakan bagian dari mereka, agar tersadar sehingga semuanya diharapkan bisa selamat. Itulah yang mereka harapkan. Mereka harapkan. Iya. Nah, tentunya kan perbedaannya kan beda dengan kehidupan di muka bumi ini ya Mbah ya. Iya. Apalagi kan Mbah ya kita sebut dengan alien lah ya. Iya. Nah, itu kalau menanggapi apakah juga nanti akan terjadi hal yang sama di planet sana, di planetnya Mbah ya ini ya. Iya. Itu juga akan terjadi dukun juga atau seperti apa itu? Apabila semua sudah terjadi, maka akan terjadi banyak benturan-benturan. Ibaratkan semua garis orbit itu akan kacau balau. Mereka pun akan bertabrakan satu sama lain. Ibaratkan perputarannya sudah tidak teratur lagi. Gitu. Di sana pun akan terjadi kekacauan yang luar biasa. Nah, dukun ini kan berlangsungnya kan sekitar 40 hari ya Mbak ya? Iya. Nah itu efeknya itu berarti orang kena asap yang begitu tebal ya? Iya. Terus apa yang menjadi efeknya nanti? Banyak sekali yang akan meninggal karena tidak kuat dengan hawa panasnya. Di mana dunia gelap, jarang air, jarang makanan. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa diberi kemampuan sehingga bertahan untuk hidup. Orang-orang tertentu? Iya. Orang-orang tertentu ini yang seperti apa Pak? Terutama orang-orang yang diberi kemampuan untuk menjalankan kebaikan sebagaimana yang diajarkan oleh Kanjeng Rasul melalui guru rohani yang telah mengajarkannya, yaitu mengajarkan kasih sayang, mengajarkan untuk selalu mengingat kepada Yang Maha Kuasa dan melakukan ingat selalu kepada Yang Maha Kuasa. Itulah yang akan diberi kekuatan, diberi keselamatan untuk bertahan. Artinya berzikir ini? Iya. Berarti bertahannya dengan berzikir itu? Betul sekali. Oh, nah kalau begitu akhir-akhir ini kan sudah mulai hawa-hawa panas ini. Iya. Nah ini sebenarnya juga di dalam kalau orang memahami memang harusnya seperti apa ini? Wah. Segeralah melakukan pertobatan. Lakukanlah yang terbaik sebisa mungkin. Menundukkan keinginan-keinginan syahwat tentang apapun itu. Kembalilah ke jalan kepasrahan kepada Yang Maha Kuasa. Melalui hati yang jernih, selalu membersihkan diri dari kotoran-kotoran hati. Begitu ya Pak ya? Iya. Nah, saya mau tanya lagi nih. Dukun kan tadi kan tergantung apa itu, karena itu memang kuasanya Allah ya. Iya. Tapi ranah dalam pandangan Mbah ini ya, dalam pandangan ini kan tentunya kan bahkan sudah hidup bukan hanya 1-2 tahun ya kan,
Udah beratus, beribu-ribu tahun yang lalu. Tentang apa yang terjadi di luar angkasa dan apa yang terjadi di bumi ini. Kalau Mbah melihat itu seperti apa itu terjadinya? Apakah dulu sudah pernah terjadi dukun juga atau seperti apa itu? Sebenarnya kejadian kiamat-kiamat seperti itu sudah sering terjadi. Maksudnya gimana ini? Bahkan ada beberapa fase di mana setelah kehidupan itu hancur, maka akan ada kehidupan lagi. Begitu seterusnya. Mbah juga sudah kan pernah mengalami itu kan? Artinya kalau dalam kehidupan manusia ya? Iya. Nah, itu bisa diceritakan. Memang kehidupan itu seperti apa dok? Kemudian berulang-ulang tadi loh. Iya. Selama itu ada yang saya mengerti. Iya. Ada 10 fase kehidupan. Oh, 10 fase? Iya. Apa aja itu, Mbak? Dari bumi yang pertama tercipta, itu hancur. Setelah itu ada lagi bumi kedua. Dan selama itu pula kehidupan berlangsung sekian ribu tahun. Akhirnya hancur lagi. Kembali lagi. Timbul lagi. Begitu seterusnya. Sampai sekarang adalah fase ke-10. Ke-10 yang mana setelah itu semua merupakan rahasia dari Yang Maha Kuasa. Saya sendiri juga tidak tahu kelanjutannya seperti apa. Artinya ini sudah terakhir ini, Pak? Iya. Memang itu dirancang 10 gitu ya? Memang seperti itu sepengetahuan kami. Pengetahuan? Lah berarti kan antara 1 sampai 9 itu kan juga mengalami adu kol 2 pernah dong? Iya. Nah itu kalau boleh tahu itu memang tadi benda-benda dari luar angkasa atau memang beda-beda tadi? Sama saja. Sama saja? Cuman berputar dan berulang. Seperti itu. Jangan-jangan saya juga sudah pernah hidup pada waktu dulu ini. Iya, karena manusia itu sekali tercipta. Sudah tidak berlahir kembali. Maksudnya tidak diciptakan lagi? Sekali cipta, maka terciptalah ruh itu selamanya. Nggak bisa mati ya, Pak ya? Iya. Jadi cuma hanya berganti-ganti? Iya, berganti pakaian ini saja. Iya. Bisa-bisa lama ya ini ya? Iya. Berarti tentang adanya hubungan seperti itu tuh ada nyatanya ya, Mbak ya? Iya. Iya. Nah, saya mau tanya ini. Tentunya kan, bahkan dulunya kan sering bolak-balik ya di bumi dan di sana ya, luar angkasa ya? Iya. Itu memang benar pakai pesawat luar angkasa itu? Itu adalah orang yang dari Lemuria. Tapi bagi kami tidak. Mana terus? Kami datang dengan cara kami sendiri. Pakai apa itu? Tidak memerlukan alat. Kami akan datang apabila memang telah diizinkan dan diberi tugas, maka kami akan datang dan sampai. Kling-kling gitu ya? Iya, terserah sebutannya seperti apa. Tapi sering datang ke bumi? Iya. Ngapain itu? Kalau diberi tugas untuk menyampaikan pesan kepada penduduk bumi, maka kami akan datang. Yang memberikan tugas siapa? Ada pesan? Yang jelas ada pemimpin kami. Di sini? Di sini ada. Dan di langit sana juga ada. Berarti sering... Dan kami sebagai penghubung saja. Sering menerima tugas itu ya? Iya. Baik di bumi maupun di langit ya? Iya. Sering membantu yang ada di bumi juga, Pak? Sebagaimana perintah atasan. Karena pada dasarnya kita itu adalah sama. Makhluk dari Tuhan juga. Yang mana kami memberi peringatan. Karena memang kami adalah sama-sama dengan kalian penduduk galaksi ini. Iya. Berarti kita tidak sendiri ya? Tidak. Berarti kalau apa yang terjadi di bumi juga nanti akan terjadi di planet-planet lain? Iya. Iya. Tapi bolehlah kawan-kawan menceritakan tentang asal mula
alien itu? Silahkan saja. Biar kita juga tahu ini kehidupan di luar angkasa itu seperti apa, ya kan? Boleh. Ya kan? Saya juga kepo ini, ya kan? Tiba-tiba Mbak, alien itu seperti apa? Nah, ini Mbak, terakhir ini Mbak. Bahwasannya menurut Mbak ini, apa yang terjadi di dunia ini, terutama di bumi ini, dari pandangan tentang akhir zaman ini Mbak? Sepertinya sudah mulai mendekati. Mendekati apa ini? Masa-masa datangnya peringatan besar yang berupa duhon tersebut. Maka pesan kami adalah selalu untuk mengingat kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkan. Iya. Terus? Itu saja. Ada pesan lagi untuk kita? Ikutilah perintah guru rohani. Semampu kalian. Mintalah kemampuan kepada Tuhan. Untuk selalu bisa istiqomah menjalankan perintahnya. Mencari guru rohani? Iya. Di mana mencarinya? Carilah dengan hati nurani kalian. Dan berdoalah supaya dipertemukan. Maka insya Allah bakal dipertemukan. Amin. Ya Rohani, amin. Itu aja Pak. Iya. Terima kasih banyak sudah hadir Pak Depokan Bedeng ya. Tadi berarti langsung dari luar angkasa? Iya. Saya mohon maaf apabila mengganggu waktu dan tugasnya ya. Tidak apa-apa, karena ini bagian dari tugas kami juga. Memberikan ini. Dan saya mohon maaf apabila selama saya berbincang dengan Mbak ada salah kata, sikap perilaku yang kurang berkenan ya. Salam untuk kawan-kawan yang ada di luar angkasa sana ya Mbak ya. Dan mohon untuk membawa efek-efek yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir ya. Monggo untuk bisa saya antarkan kembali lagi ke angkasa. Dari sang yang orang makhluk kayak dalam tubuhnya Pak Kamsir beserta efek-efeknya keluar ke portalnya, ke tempat asalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat Depokan Bedeng yang masih menonton video ini, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dan menyaksikan kaitannya benda luar angkasa dengan adukon, dan tadi juga sedikit disinggung tentang 3i atau atlas. Satu pesan penting untuk kita semua, bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir, sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dari hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Pak Kamsir mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber Pak Depokan Bedeng. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Pak Depokan Bedeng. Saya dan Pak Kamsir pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.